A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, karena ini pengajian remaja Islam Sunda Kelapa, saya sapa saja para remaja dan remaji Sunda Kelapa yang kami muliakan. Saya perlu kertas, ini nggak jalan kalau nggak pakai kertas. Topik pengajian sore ini harta, ilmu, dan usia. Tentang harta, ilmu, dan usia. Saya akan bahas dulu dengan ilmu dulu. Dari ilmu baru ke harta. Bicara tentang ilmu, saya awali dengan kajian tentang ghaflah. Apa itu ghaflah? Secara harfiah artinya lalai, teledor, sembrono. Di satu tempat saya tanya, apa itu ghaflah? Ada yang jawab, gaple pak, katanya. Ya boleh juga lah. Terjemahan secara apanya itu ya, secara kulturalnya. Orang kalau sudah main gaple jadi ghaflah, jadi lalai, jadi teledor, jadi sembrono dengan tanggung jawabnya. Ghaflah ini sangat berbahaya. Kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 179. Dan di surat itu saya menyebutnya ayat itu ayat yang berisi syarat-syarat masuk neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama, sungguh telah kami tetapkan yang akan masuk jahannam katsiran, kebanyakan atau mayoritas, minal jinni wal ins, dari jin dan manusia. Di berbagai tempat kalau saya tanya, apa yang menjadi penyebab mayoritas jin dan manusia akan masuk neraka? Umumnya mereka menjawab, sholat diabaikan, puasa ditinggalkan, baca Quran tidak pernah, puasa malas. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya hubungan manusia dengan Allah, ritual-ritual yang vertikal diabaikan, masuk neraka. Tapi ternyata menurut ayat itu bukan soal puasa atau tidak puasa, bukan soal baca Quran. Penyebab utama jin dan manusia masuk neraka, lahum qulubun, mereka memiliki kolbu, la yafqahuna biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami. Dengan kata lain, penyebab pertama masuk neraka adalah malas berpikir. Itu malas berpikir. Berapa jumlah ayat Quran? 6.236 ayat. Kalau ada yang jawab 6.666, itulah contoh kegoflahan, contoh keteledoran.
Kan sekarang gampang. Buka saja halaman terakhir mushaf Quran, ada daftar isi sambil pegang kalkulator. Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Ali Imran plak 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 plak, enter semua, jumlahnya 6.236 ayat. Jadi kalau ada yang jawab 6.666, itu contoh kegoflahan, keteledoran, karena nggak ada fakta, nggak ada data. Dari 6.236 ayat Quran, ayat yang pertama diturunkan kepada manusia di muka bumi adalah ayat yang berisi perintah, Iqra, baca. Baca apa? Jangan katakan baca Quran, karena belum seluruh Quran diturunkan, baru beberapa ayat yang diturunkan itu. Maka bukan baca Quran, Iqra, baca. Baca apa? Baca apa sajalah. Baca, amati, cermati, teliti, telaah, pikirkan. Jadi perintah pertama yang diturunkan dari ayat Quran itu justru perintah berpikir. Oleh sebab itu, penyebab utama jin dan manusia masuk neraka adalah malas berpikir. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki a'yunun, mata, la yubsiruna, tetapi tidak digunakan untuk yubsirun. Yubsirun berasal dari kata absara. Absara. Di bahasa Arab ada 3 kata yang di Indonesia sering dianggap sama. Paling atas ro'a, nomor 2 nazara, yang ke bawah nomor 3 absara. Biasanya ketiga-tiganya diterjemahkan melihat, bukan. Kalau ro'a bolehlah diterjemahkan melihat. Bahasa Inggrisnya to see, seeing. Itu melihat secara visual dengan mata. Ro'a, dari kata ro'a muncul istilah ru'yah, ru'yatul hilal, meru'yah, melihat hilal secara visual dengan mata kepala. Tetapi nazara bukan sekadar melihat, melihat dengan penuh perhatian. Bahasa Indonesianya menatap, bahasa Inggrisnya to look at. Dan itu lebih dalam daripada to see, melihat. Karena itu guru-guru bahasa Inggris atau guru-guru apapun berbahasa Inggris tidak akan berkata see me, lihat aku. Emang apa aku cuma dilihatin? Mereka akan berkata look at me, lihat dan perhatikan. Itu sama, guru berbahasa Arab tidak akan berkata ro'a, runi kalau jamak ya, ra'ni, runi, lihat aku. Tidak, guru berbahasa Arab akan berkata unzur ilayya. Kenapa unzur? Kenapa nazara? Dia bukan sekadar ro'a, bukan sekadar melihat, tapi melihat penuh perhatian, menatap. Dan ada lagi yang lebih dalam lagi, yaitu absara, sambil melihat penuh perhatian, sambil memikirkan. Itulah absara. Bahasa Inggrisnya observe. Ya, mirip. Allah cermat sekali memilih kosakata. Banyak jin dan manusia memiliki mata. Bisa jadi dengan matanya yarawna, mereka melihat. Bisa jadi dengan matanya yang zuruna, mereka menatap. Tapi belum tentu dengan matanya mereka yubsiruna, mengobservasi, melakukan pengamatan yang cermat sambil memikirkan, menelaah. Itu. Yang ketiga, penyebab utama jin dan manusia masuk neraka. Walahum adhanun, mereka memiliki telinga. La yasma'una, tapi mereka tidak yasma'un biha, dengan telinganya itu. Telinganya tidak digunakan untuk yasma'un. Yasma'un berasal dari kata sami'a. Sami'a, yasma'u, sima'un. Sima' itu bahasa Arab, masdar, verbal noun. Dan kata sima terserap ke bahasa Indonesia. Sima, menyimak. Loh, kan ada mendengar. Apa bedanya menyimak dengan mendengar dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Inggris pun dibedakan antara to listen, listening, dengan to hear, hearing. Gak ada orang berkata hearing to the radio, tapi listening to the radio.